Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentu dengan semangat yang baru di bulan dan tahun yang baru ini. Pak Mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Di bulan dan tahun yang baru ini, banyak orang punya harapan-harapan yang baru dan besar. Untuk mereka yang sudah berkeluarga, punya harapan satu, yakni Tuhan tetap menjaga keutuhan keluarga dengan kesehatan yang ada, dengan rezeki yang ada, dan tentu dengan semangat dan kegembiraan yang sama. Untuk mereka yang sudah punya pacar, tentu mereka punya doa sederhana. Semoga Tuhan, jika memang ini jodoh saya, biarlah dia selalu dekat di samping saya, dan buatlah dia tetap sehat dan terus bergembira. Sedang untuk mereka yang jomblo alias belum punya pacar, dia punya doa sederhana saja. Tuhan, Tuhan atur mana itu sudah beta ikut sah. Kalau memang ada yang datang itu sudah, tapi kalau sudah ada nah beta iya saja baik. Tapi kita tidak bisa pungkiri, semua orang yang hidup di dunia dan menginjak bumi ini punya mimpi dan harapan-harapan. Ketika kita masih kecil, Romo ingat dengan baik bagaimana guru-guru bertanya kepada siswa-siswa, cita-citamu mau jadi apa? Ada yang bilang mau jadi polisi, ada yang bilang mau jadi guru, jadi PNS, jadi tentara dan lain sebagainya. Tapi setelah dewasa, kita mulai mengikuti begitu banyak tes-tes. Ada yang setiap tahun ikut tes PNS, atau tes polisi, atau tes tentara, tapi selalu gagal. Ada yang terus berusaha setiap tahun untuk bisa mencapai impiannya itu, tapi ada yang akhirnya memutuskan untuk tidak berusaha lagi, bahkan menganggap kalau Tuhan sudah melupakan dia. Dia akhirnya mengalami satu kekecewaan yang begitu mendalam, hingga tidak ada niat lagi untuk berusaha. Untuk Romo, betul, segala sesuatu pasti diatur dengan baik oleh Tuhan. Ada orang yang sudah tes kesehatan dengan baik, tapi sampai tes intelek atau tes wawancara, dia kemudian gugur. Atau ada orang yang sudah tes wawancara dengan baik, intelek dengan baik, tetapi akhirnya harus gugur di kesehatan. Masing-masing dengan porsi kehidupannya. Mungkin karena begitu banyak bahasa-bahasa negatif atau bahasa-bahasa miring yang datang dari sesama, yang membuat kita akhirnya untuk tidak berani lagi berusaha. Ada orang yang katakan dengan bahasa negatif seperti ini, kuliah tinggi-tinggi tapi percuma saja, tes ulang-ulang tapi selalu gagal. Atau ada orang yang katakan sekolah hanya kasih habis uang saja, masih tes polisi juga tidak tembus, tes tentara juga tidak tembus, apalagi tes PNS. Orang kemudian ketika mengalami kegagalan itu, tambah dengan suara-suara miring dari orang lain, dia bisa menghancurkan kehidupannya dengan minum-minuman keras setiap hari, atau menghancurkan hidup dengan cara yang berbeda, hingga mengalami stroke, bahkan stop. Tapi di sini Romo mengatakan kepada kita semua, Tuhan masih memandang kita, karena Dia adalah Allah yang hebat dan luar biasa untuk kita semua. Romo ingat waktu Romo masih kecil, ketika Romo punya cita-cita mau jadi pastor, ada orang yang selalu katakan bahwa tidak mungkin anak nelayan itu menjadi seorang imam, tidak mungkin anak penjual ikan itu menjadi seorang pastor. Air mata jatuh, rasa kecewa juga, dan tidak mau masuk lagi seminar. Tetapi karena terus didukung dari orang tua, saudara-saudari, dan juga dengan niat yang selalu bangkit, maka saya percaya anak-anak miskin pun bisa menjadi imam. Anak-anak yang sebenarnya tidak dianggap pun bisa menjadi seorang pastor dan bisa melayani umat dengan baik. Dan itu terjawab hingga saat ini dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika memang kita belum berhasil untuk tes di satu tempat, maka jangan pikir kalau Tuhan melupakan kita, tetapi kita harus mampu untuk terus berusaha. Saya ingat di dalam Yesaya bab 40 ayat 29 di situ dikatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma
bab 15 ayat 13. Di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Begitu pula dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku hilang lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya dan Anda semua sebagai orang-orang Kristiani sejati harus yakin kalau Tuhan senantiasa ada dekat kita. Dia sudah mengatur segala sesuatu dengan baik. Mungkin kita tes PPNS atau kita tes polisi atau tentara berulang-ulang tetapi tidak tembus. Mungkin saja itu bukan jalan kita, tempat kita di lain. Mungkin saja tempat kita ada di seberang sana sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang kontraktor dan lain sebagainya. Di sini Romo mau mengatakan kepada kita ada beberapa langkah sederhana agar kita mampu untuk bangkit dari kegagalan kita. Yang pertama adalah berhenti menyesali diri. Berhenti menyesali diri. Kita mencoba untuk menyayangi diri kita sendiri dan menggali potensi dengan kualitas-kualitas di dalam diri kita. Yang kedua, jadikan kegagalan sebagai pelajaran hidup yang berharga. Orang sukses tentu punya masa lalu, tetapi orang gagal punya masa depan. Kegagalan itu pasti dialami setiap orang, dan rasa kecewa dari kegagalan itu wajar terjadi. Namun bukan berarti kekecewaan itu buat kita tidak mau berusaha lagi. Sekali lagi, jadikan kegagalan sebagai pelajaran hidup yang berharga. Yang ketiga, tumbuhkan sikap optimis ke depannya. Jika kita menanamkan sikap optimis, maka segala tantangan dan kegagalan di masa mendatang tak akan menjadi masalah dan bisa menumbuhkan semangat hidup yang baru. Yang keempat, bersyukur dan bahagia setiap waktu. Tetaplah bahagia dan bersyukur dengan apa yang sudah dijalani, meskipun terkadang sering mengalami kegagalan. Romo ambil contoh sederhana. Seorang pengusaha bernama Jack Ma. Dia adalah pendiri Alibaba. 2 kali gagal masuk ujian masuk universitas. Berkali-kali gagal lamar pekerjaan. Tetapi kemudian dia membuka satu usaha yang bernama Alibaba dan terkenal hingga saat ini. Langkah yang kelima, yakni terus berjuang dan tetap semangat. Menggapai kesuksesan itu tidak semudah menyelipkan mata atau membalikkan telapak tangan. Untuk itu, berjuang dan tetap semangat. Rasa semangat harus ada di dalam diri, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat yang senantiasa menjaga, memberkati, dan melihat kita semua. Ada satu cerita, seorang anak kecil belajar untuk menggoreng kerupuk. Tapi sialnya, ketika dia menggoreng kerupuk itu menjadi angus atau gosong, mamanya datang memeluk dia, menghibur dia, dan mengatakan, kamu tidak gagal, tapi kamu punya strategi yang salah. Mungkin kamu bisa melihat dengan baik. Jika minyak itu sudah mulai mendidih, masukkan kerupuk itu, dan jangan lama-lama, harus segera mengangkatnya. Lama-kelamaan kamu akan belajar bagaimana bisa menggoreng dengan baik. Dan akhirnya, anak itu bisa menggoreng dengan baik. Setiap hari dia belajar dari kegagalan dan akhirnya mendapat kesuksesan itu. Sebenarnya, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dari kenyataan hidup. Ketakutan, kecemasan, insecure yang sudah tertanam dalam kepala itu bisa membuat kita untuk tidak bersemangat menjalani hidup dan mencoba berusaha. Singkirkan itu dan pastikan dirimu berjalan dengan keberanian dan kemauan yang kuat bersama Tuhan yang selalu engkau imani. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.